Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Hukum Perdata akan memaparkan materi yang telah diberikan dosen kita, yakni tentang hak kebendaan bersifat memberikan kenikmatan. Poin pertama yaitu tentang hak milik atau disebut dengan hak Algendom. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Pengertian dari hak milik yaitu hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan luasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain. Poin kedua yaitu tentang dasar hukum hak milik atau disebut dengan hak Algendom yang diatur dalam pasal 570 KUH Perdata. Poin ketiga yaitu ciri-ciri hak milik. Di sini ada beberapa ciri hak milik yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu tentang hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya. Yang kedua yaitu hak milik selengkap-lengkapnya. Ketiga yaitu hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan lainnya. Poin keempat yaitu hak milik inti dari kebendaan yang lain. Poin keempat yaitu tentang cara memperoleh hak milik, yang dimana diatur dalam pasal 584 KUH Perdata. Yang pertama yaitu pendakuan, yaitu hak milik benda yang tidak ada pemiliknya, contohnya seperti memburu rusa di hutan. Yang kedua yaitu perlekatan, maksudnya adalah hak milik benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam, contohnya seperti pohon berbuah. Yang ketiga yaitu daluarsa, maksudnya adalah hak milik atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu. Yang keempat adalah perwarisan, maksud dari perwarisan adalah suatu proses beralihnya hak milik. Yang kelima adalah penyerahan. Penyerahan adalah perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada pihak lain. Poin kelima yaitu tentang hapusnya hak milik. Di sini ada beberapa poin tentang hapusnya hak milik. Pertama yaitu tentang musnahnya benda. Yang kedua yaitu pemilik melepaskan benda tersebut. Yang ketiga yaitu benda atau binatang itu menjadi liar atau lari dari pemiliknya. Baiklah, poin B, hak bezit, hak menguasai. Pengertian dari hak bezit. Bezit berasal dari kata zitten, bahasa Belanda. Secara liturgik berarti menduduki. Hak bezit adalah suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya. Yang kedua, dasar hukum dari hak bezit, yaitu pasal 529 sampai 568 KUH Perdata. Yang ketiga, unsur-unsur bezit. Unsur-unsur bezit antara lain adanya beziter, adanya objek hukum, pengusaha secara material, beziter mendapat perlindungan dan tidak dipersoalkan objek itu milik siapa. Bagian dari bezit. Bezit terbagi dalam dua bagian, yaitu ada bezit yang beritikat baik dan ada bezit yang beritikat buruk. Makna dari bezit yang beritikat baik adalah apabila beziter, pemegang bezit, memperoleh benda itu tanpa adanya cacat di dalamnya. Lalu makna dari bezit yang beritikat buruk adalah apabila pemegang beziter mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya. Poin C, hak obstal, hak numpang karang. Pengertian dari hak obstal yaitu hak kebendaan untuk mempunyai gedung, bangunan atau tanah atau tanaman di atas tanah orang lain. Dasar hukum dari hak obstal adalah bab 7 buku kedua KUH Perdata dalam pasal 711 KUH Perdata. D, erfpak. Pengertian dari erfak adalah hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan orang lain. Dasar dari erfak ini adalah pasal 720 sampai 721 KUH Perdata. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.